Halo Kota Samarinda, kota yang terus bergerak, tumbuh, dan berinovasi. Di balik setiap kemajuan, ada sosok-sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang keras. Mereka adalah para guru dan tenaga kependidikan yang setiap hari mendedikasikan diri untuk mencerdaskan tunas-tunas bangsa. Namun, sudahkah kita memberikan apresiasi yang layak atas dedikasi dan prestasi mereka? Sudahkah kita membina mereka agar terus bersemangat, berprestasi, dan berinovasi? Tantangan inilah yang menginspirasi lahirnya sebuah aksi perubahan penting. Sebuah program yang dirancang khusus untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang lebih baik di Samarinda. Kami perkenalkan Prestasi, program pembinaan dan apresiasi guru dan tenaga kependidikan Samarinda. Aksi perubahan ini bukan hanya tentang program, tapi juga tentang komitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan kompetensi serta pengakuan terhadap kinerja dan inovasi para pendidik kita. Saksikan bagaimana aksi perubahan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan GTK yang berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Taufik Rahman, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan Kedua tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Kalimantan Timur. Dengan ini menyampaikan laporan hasil implementasi aksi perubahan yang berjudul Prestasi, yaitu program pembinaan dan apresiasi guru dan tenaga kependidikan Samarinda. Aksi perubahan ini dilatar belakangi oleh kondisi saat ini, di mana adanya tren atau kecenderungan dugaan pelanggaran disiplin ringan yang terjadi pada guru dan tenaga kependidikan. Selama tahun 2024 sebanyak 35 laporan dan tahun 2025 sebanyak 47 laporan. Adapun dugaan pelanggaran yang dilaporkan diantaranya tidak hadir, terlambat masuk kerja, lupa atau tidak absen, tidak hadir pasca cuti tahun baru atau lebaran. Guru tidak hadir di kelas saat jam pelajaran, tetapi di ruang guru atau meninggalkan sekolah. Guru juga tidak memiliki perangkat pembelajaran, tidak membuat SKP, sakit tanpa surat dokter, serta tidak mengikuti apel atau upacara. Selain hal tersebut, perlu juga diberikan penghargaan atau apresiasi kepada guru dan tenaga kependidikan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi, inovasi, kinerja, kreativitas, dan prestasi GTK dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan dari latar belakang analisis masalah tersebut, maka alternatif yang dipilih sebagai solusi atau problem solving yang menjadi terobosan inovasi adalah melaksanakan transformasi dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan dengan meluncurkan program pembinaan dan apresiasi guru dan tenaga kependidikan Samarinda, disingkat Prestasi. Prestasi sebagai sebuah inovasi yang menggabungkan pembinaan bagi guru dan tenaga kependidikan yang melanggar disiplin dan memberikan penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan yang berprestasi. Program ini memperkuat peran supervisi kepala sekolah dengan instrumen dan petunjuk teknis penjatuhan hukuman disiplin ringan guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, serta melaksanakan ajang apresiasi tahunan yang diberi nama Pedagogis Academy. Pendekatan ini bertujuan membangun budaya disiplin kerja yang berkelanjutan. Penting untuk diingat bahwa tujuan utama pembinaan adalah membantu guru dan tenaga kependidikan keluar dari masalahnya, bukan untuk menghukum. Pendekatan yang penuh empati dan fokus pada solusi akan lebih efektif daripada hanya memberikan sanksi. Milestone 1. Tahap awal pelaksanaan aksi perubahan prestasi dimulai dengan pembentukan tim implementasi. Langkah ini diawali dengan konsultasi kepada mentor guna mendapatkan arahan strategis terkait struktur, peran, dan tanggung jawab tim yang akan dibentuk. Selanjutnya dilakukan konsultasi dengan coach untuk memastikan mekanisme kerja tim sesuai dengan tujuan dan indikator keberhasilan aksi perubahan. Setelah arahan dan masukan dari mentor serta coach diperoleh, dilaksanakan persiapan rapat pembentukan tim yang mencakup penyiapan undangan, agenda, dan bahan rapat. Kemudian rapat pembentukan tim diselenggarakan dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk membahas susunan personalia dan uraian tugas masing-masing anggota. Berdasarkan hasil rapat tersebut, disusunlah draft surat keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim implementasi aksi perubahan.
draft SK ini kemudian melalui proses finalisasi sebelum akhirnya ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagai dasar hukum resmi bagi tim untuk mulai bekerja menjalankan program prestasi. Milestone 2 dalam implementasi program prestasi adalah penyusunan pedoman dan panduan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan. Proses ini diawali dengan mengumpulkan bahan dan referensi dari berbagai sumber, baik itu regulasi, literatur, maupun praktik baik best practice dari daerah lain yang relevan. Langkah berikutnya adalah penyusunan draft instrumen supervisi kepala sekolah yang dirancang untuk memantau kinerja dan peran kepala sekolah dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Secara paralel juga disusun draft panduan pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang memuat prinsip, strategi, dan langkah pembinaan secara terstruktur. Setelah draft awal selesai, dilakukan revisi, editing, dan proofreading untuk memastikan kejelasan bahasa, ketepatan substansi, serta kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Draft yang telah diperbaiki kemudian melalui tahap uji publik terbatas, di mana masukan dari pihak-pihak terkait dihimpun sebagai bahan penyempurnaan. Selanjutnya adalah desain dokumen agar pedoman dan panduan memiliki tampilan profesional, mudah dibaca, dan siap digunakan. Setelah semua tahap selesai, dilakukan penetapan instrumen supervisi kepala sekolah dan penetapan panduan pembinaan guru dan tenaga kependidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, sehingga kedua dokumen ini memiliki kekuatan hukum dan dapat diimplementasikan secara resmi. Milestone 3. Pada tahap ini dilaksanakan sosialisasi dan publikasi program prestasi agar diketahui, dipahami, dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Proses ini diawali dengan penyusunan jadwal sosialisasi dan publikasi yang memuat waktu, lokasi, sasaran peserta, metode penyampaian, serta media publikasi yang akan digunakan secara tatap muka maupun dalam jaringan. Setelah perencanaan matang, dilaksanakan kegiatan launching, sosialisasi, dan publikasi. Kegiatan launching menjadi momentum resmi dimulainya program prestasi yang dihadiri oleh pejabat terkait, perwakilan guru dan tenaga kependidikan, serta pihak-pihak pendukung. Sosialisasi dilakukan untuk menjelaskan tujuan, mekanisme, dan manfaat program. Sedangkan publikasi disebarluaskan melalui berbagai saluran seperti media cetak, media sosial, website resmi, sehingga informasi dapat menjangkau audiensi secara luas dan merata. Milestone 4. Tahap ini adalah tahap inti dari pelaksanaan program prestasi, di mana seluruh rencana yang telah disusun sebelumnya mulai dijalankan. Pada tahap ini dilakukan pemantauan dan pencatatan kemajuan pelaksanaan kegiatan secara berkala untuk memastikan seluruh target berjalan sesuai jadwal dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Setiap perkembangan dicatat sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan. Selain itu, tim pelaksana juga bertugas mengidentifikasi hambatan yang muncul di lapangan, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Setiap hambatan dianalisis secara tepat untuk kemudian dicari solusi yang tepat dan efektif, sehingga pelaksanaan program prestasi tetap berada pada jalur yang direncanakan dan tujuan dapat tercapai dengan optimal. Milestone 5. Tahap monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan program prestasi berjalan sesuai rencana dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Proses ini diawali dengan penyusunan jadwal monitoring dan evaluasi yang mencakup waktu pelaksanaan, sasaran yang akan dimonitor, dan pihak yang terlibat. Selanjutnya dilakukan penyiapan dokumen monitoring dan evaluasi yang berisi instrumen pengumpulan data, format laporan, serta panduan pelaksanaan monitoring di lapangan. Tim kemudian melaksanakan pengumpulan dan analisis data monitoring dan evaluasi, baik melalui observasi, wawancara, maupun studi dokumen, untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang kemajuan, kendala yang dihadapi, dan capaian program. Berdasarkan hasil analisis, disusunlah laporan hasil monitoring dan evaluasi yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan ini menjadi dasar untuk menetapkan strategi tindak lanjut, baik berupa perbaikan proses, penyesuaian kegiatan, maupun penguatan dukungan, sehingga implementasi program prestasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Pelaksanaan aksi perubahan prestasi, program pembinaan, dan apresiasi guru dan tenaga kependidikan Samarinda merupakan wujud nyata komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dalam meningkatkan profesionalisme, kinerja, dan motivasi guru dan tenaga kependidikan. Melalui rangkaian tahapan yang terencana, mulai dari pembentukan tim, penyusunan pedoman dan panduan, sosialisasi, pelaksanaan program, hingga monitoring dan evaluasi, program ini telah menghadirkan sistem pembinaan yang terukur dan mekanisme apresiasi yang adil serta transparan. Hasil yang dicapai tidak hanya memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga menumbuhkan budaya kerja yang kolaboratif, disiplin, berorientasi pada prestasi. Keberhasilan ini menjadi fondasi kuat untuk pengembangan kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan di masa depan, sekaligus membangun iklim kerja yang sehat dan kompetitif di lingkungan pendidikan. Prestasi bukan sekedar program, tetapi sebuah gerakan perubahan menuju pembinaan dan apresiasi guru dan tenaga kependidikan yang lebih terukur, adil, dan memotivasi. Dari perencanaan hingga evaluasi, seluruh proses dirancang untuk membangun budaya kerja kolaboratif dan berorientasi hasil. Demikian laporan implementasi aksi perubahan prestasi, program pembinaan, dan apresiasi guru dan tenaga kependidikan Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Asli Nuryadin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, mendukung aksi perubahan dengan judul Prestasi yang digagas oleh Pak Taufik Rahman. Prestasi sebagai wujud dan komitmen dalam meningkatkan integritas guru dan tenaga kependidikan di Samarinda melalui pembinaan yang terarah dan apresiasi yang berkelanjutan dapat mendorong terciptanya sumber daya pendidikan yang berdedikasi, inovasi, dan memberi inspirasi. Selamat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Suprayitno Esos selaku PLT Inspektur pada Inspektorat Kota Samarinda. Dalam hal ini memberikan dukungan penuh terhadap Saudara Taufik Rahman, yang mana dalam hal ini beliau membuat suatu program yang diberi nama program prestasi, yakni adalah bentuk nyata daripada akuntabilitas dan tata kelola pembinaan ASN di lingkungan pendidikan. Inspektorat Samarinda sekali lagi memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini sepanjang pelaksanaan dengan prinsip transparansi, objektivitas, dan berorientasi pada peningkatan kinerja guru dan tenaga pendidikan. Demikian dukungan saya, semoga program ini bisa diwujudkan secara baik dan nyata dan dapat meningkatkan pelayanan publik dan sumber daya manusia di lingkungan guru-guru di Kota Samarinda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samlia Nur, pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda, bahwa kami sangat mendukung apa yang dilaksanakan oleh Bapak Taufik Rahman terkait dengan program prestasi merupakan inovasi yang sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, khususnya guru dan tenaga kependidikan. BKPSDM mendukung penuh inisiatif ini karena mampu mendorong profesionalisme ASN dan memotivasi kerja guru dan tenaga kependidikan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pelayanan pendidikan di Kota Samarinda. Sukses untuk Pak Taufik. Semoga berhasil melaksanakan inovasinya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dukungan semua pihak terkait, terutama stakeholder internal dan juga eksternal, program ini dapat bermanfaat dan dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang produktif, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan pendidikan yang bermutu di Kota Samarinda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.